Yo yo, balik lagi nih sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Cerita Intan sama Riko nih udah sampai bab 38 nih guys. Intan kan kemarin nangis-nangis gitu ya, ditinggal Riko pergi ke Singapura. Yuk kita lihat nih lanjutan cerita mereka ya. Gimana nih Intan ditinggal sama Riko, atau gimana nih cerita Riko nyamperin Rosa. Yuk, mau tahu nggak lanjutan ceritanya? Dengerin ya. Sore hari, Pak Ramli pulang dari bekerja. Ia melihat Intan di rumahnya. Tentu banyak tanda tanya di otaknya. "Loh Tan, kamu pulang?" tanya Pak Ramli ingin tahu. "Iya Pak, Mas Riko ada tugas ke luar negeri, jadi Intan disuruh nginep di sini deh," jawab Intan. "Oh, kirain kamu berantem sama Riko," balas Pak Ramli. "Ih, kenapa sih? Tiap pulang dikirain berantem mulu sama Mas Riko," batin Intan. Intan pun akhirnya masuk ke kamarnya untuk belajar, karena 2 hari lagi ujian akhir akan dimulai. Sesampainya di Singapura, Riko naik taksi dan langsung menuju hotel tempat Rosalinda menginap, yang diberitahukan oleh mata-matanya. Ia menunggu di lobi hotel sambil membaca koran, menunggu Rosa pulang pemotretan. 1 jam kemudian Rosa datang, bersama dengan laki-laki yang merangkul pinggangnya tanpa malu-malu seperti pasangan kekasih, lalu masuk ke dalam lift. Riko masih memperhatikannya dari jauh. Tidak beberapa lama, Riko berdiri dan masuk ke lift berikutnya. Ia sudah tahu nomor kamar Rosalinda. Setelah Rosa masuk ke kamarnya, tak berapa lama Riko memencet belnya. Rosa pun membukanya. Ia mengira yang datang adalah pelayan. Saat pintunya terbuka, Rosa kaget bukan main. "Hah? Sayang?" seru Rosa terkejut. "Surprise!" ucap Riko sambil tersenyum. Kenapa gak kasih kabar dulu?" tanya Rosa gugup. "Ya namanya juga kejutan, gimana sih? Aku gak boleh masuk nih, kok kita ngobrol depan pintu gini sih?" tanya Riko. Ya tentu aja boleh, tapi," ucap Rosa menggantung. Ia bingung harus memberikan alasan apa. "Siapa sayang?" terdengar suara laki-laki dari dalam kamar Rosa. Riko pun mendengarnya. "Hah? Ada orang di kamarmu?" "Siapa?" tanya Riko pura-pura tidak tahu sambil selingak-selinguk ke dalam kamar Rosa. Rosa pun semakin panik. Ia tidak ada persiapan apapun. Ia tidak pernah menyangka kalau Riko akan menyusulnya ke Singapura. Tidak beberapa lama, laki-laki itu pun muncul di belakang Rosa hanya menggunakan boxer saja. "Hah? Siapa dia? Kok dia ada di kamar kamu sih? Kalian tidur bareng?" tanya Riko menyelidik. Rosa tidak bisa menjawabnya. Ia bingung. Aku kekasihnya Rosa. Kamu siapa?" jawab laki-laki itu. Rosa hanya bisa memejamkan matanya dan menggigit bibirnya mendengar pengakuan laki-laki itu. "Oh, enggak, saya bukan siapa-siapa kok. Cuma orang luar aja yang gak penting," balas Riko sambil menatap Rosa. "Mulai sekarang, jangan pernah temui aku lagi. Kita putus," ucap Riko pada Rosa, lalu pergi meninggalkan pasangan itu. "Riko tunggu!" panggil Rosa hendak mengejar Riko, tapi tangannya ditarik laki-laki itu. Riko pun segera masuk ke dalam lift dan turun ke lantai dasar. Ia menuju ke resepsionis untuk memesan kamar. Ia merasa sangat lelah. Ia belum beristirahat sejak mengantar Intan pulang tadi pagi. Setelah mendapatkan kartu kamar, Riko segera menuju kamarnya. Ia mandi air hangat dan berendam sebentar. Setelah itu memesan makanan hotel via telepon. Sambil menunggu makanan datang, Riko berbaring di ranjangnya dan akhirnya tertidur karena terlalu lelah. 1 jam kemudian, pelayan hotel memencet bel pintu kamarnya untuk mengantar makanan. Riko pun terbangun dan membuka pintu serta membiarkan pelayan itu masuk menaruh makanan di meja. Setelah pelayan itu keluar, Riko menyantap makanannya. Ia jadi teringat Intan. Biasanya mereka selalu makan bersama. Kini ia tengah makan sendirian. Ia hendak menelpon istrinya, tapi Riko tahu bahwa jam segini Intan sedang belajar. Sehingga Riko mengurungkan niatnya itu, takut mengganggu Intan belajar. Nah, udah tahu tuh ending ceritanya Riko sama Rosa. Makin seru nih guys. Cerita Intan sama Riko sampai sini dulu, oke?
Kalau mau tahu lanjutannya, dengerin bab selanjutnya. Bye-bye.